Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Dumaja. Nomor induk mahasiswa 112121. Akan menjelaskan sedikit materi tentang siasah dauliyah, siasah dusturiyah, dan siasah maliyah. Saya menjelaskan materi ini untuk mengisi tugas UAS mata kuliah fikih siasah. Baik, materi pertama adalah dauliyah. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan siasah dauliyah sedangkan siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial nasionalitas, tahanan, pengasingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi masalah kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal bait, dan sepihak dengan kaum zimmi hudud yasos atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antara negara tersebut, politik, hukum internasional. Dasar-dasar siasah dauliyah: yang pertama, kesatuan umat manusia. Meskipun ini berbeda suku, berbangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat di muka bumi, sama-sama mengharapkan hidup bahagia dan damai, dan sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Al-adallah adalah keadilan. Ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita bertindak adil. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan. Al-muwasawah atau persamaan. Manusia memiliki hal-hal kemanusiaan yang sama. Untuk mewujudkan keadilan adalah mempersamakan manusia di hadapan hukum. Demikian pula setiap manusia adalah subjek penanggung hak dan kewajiban yang sama. Karomah insannya, kehormatan manusia. Karena kehormatan manusia inilah maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Kehormatan manusia berkembang menjadi kehormatan terhadap satu kaum atau komunitas dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan sesuatu bangsa atau negara. Tasamuh atau toleransi. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik. Penolakan dengan lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya. Setidaknya akan menetralisir ketegangan. Kerjasama kemanusiaan. Kerjasama ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas. Kerjasama di sini adalah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kerja sama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antar negara dunia ini. Kebebasan, kemerdekaan atau al-hurriyah. Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembahasan dari diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikan bahwa bimbingan keimanan dan akal sehat. Perilaku moral yang baik, al-akhlaqul karimah, perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat, dan antara bangsa di dunia. Selain itu, prinsip ini juga diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi termasuk flora dan fauna. Pada masa Islam, kekuatan sosial politik
Islam pada masa kurang lebih 700 tahun. Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir sampai Andalusia. Di beberapa kota berdiri beberapa perguruan tinggi yaitu di Andalusia, Cordoba, Mesir, dan Baghdad. Para mahasiswa bukan saja orang Islam tapi juga orang Kristen, yaitu para anak bangsawan dari pelosok-pelosok Eropa yang jauh. Selain itu, dunia Islam juga memiliki tokoh internasional yang paling terkenal, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah dan guru Imam Syafi'i. As-Syaibani mengarang buku yang berjudul Asyar al-Kabir. Di dalam kitabnya itu As-Syaibani bercerita antara lain tentang status orang asing dan para duta besar, pembagian dunia menjadi negeri yang damai dengan negara-negara dan negeri yang menyerang wajibnya menepati perjanjian yang disepakati, etika di dalam perperangan. Hal-hal ini berhubungan dengan hukum perdata internasional dan lain-lainnya. Ali Mansur benar bahwa hukum Islam besar pengaruhnya terhadap hukum internasional. Terus materi yang kedua yaitu Dusturia. Dusturia yaitu siasat. Dusturia merupakan bagian fikih siasa yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, undang-undang dasar negara, dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara. Legislasi bangun cara perumusan undang-undang, lembaga, demokrasi, dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan undang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fikih siasat adalah hubungan antara pemimpin satu pihak dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam fikih siasat, Dusturia biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Ruang lingkup fikih siasah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persoalan dan ruang lingkup pembahasan. 2, persoalan imamah dan hak kewajiban. 3, persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya. Yang keempat, persoalan baiat. Yang kelima, persoalan waliul ahdi. Yang keenam, persoalan perwakilan. Yang ketujuh, persoalan ahlul ahli wal akhdi. Yang kedelapan, persoalan wijarah dan perbandingannya. Persoalan fikih siasat studi umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqasid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimana perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk di dalamnya. Hasil ijtihad ulama meskipun tidak seluruhnya imamah hak dan kewajibannya. Al-Marwazi mentarifkan bahwa imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Pendapat lain dikemukakan oleh Yusuf Musa dengan menstir pendapat Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa khalifah atau imamah adalah yang membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dan memenuhi kemaslahatan akhirat dan dunia yang kembali kepada keakhiratan. Itu karenanya hal ihwal keduniaan kembali. Yang ketiga, materi maliyah. Pengertian maliyah secara etimologi ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Yang pertama, jadi pendapat negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur demikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemanusiaan, dan hal-hal yang lainnya
yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut. Sumber-sumber keuangan mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara ada beberapa perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya Asyayatus Syariah fil Islahir Ar-Rawiyah, pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapat negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang. Sedangkan pendapat Muhammad Rashid Ar-Ridho yang dalam bukunya Al-Wahyu Al-Muhammad, yaitu wahyu ilahi kepada Muhammad, menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ditambahkan jizyah, pemberian yang didapatkan dari golongan minoritas non-muslim sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi manusia, hak asasi mereka. Yang selain halnya dengan Yusuf, Wardia menyatakan selain halal di atas pajak merupakan salah satu sumber pendapat negara, karena jika hanya ada 3 macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara yang makin hari makin luas dan besar. 1. Zakat. Harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik yang memiliki persyaratan, berikan kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, sedangkan jenis-jenis harta benda yang dapat dizakati ialah yang pertama harta benda simpanan, kedua peternakan, ketiga pertanian, keempat pertambangan, kelima perikanan, keenam perdagangan, kelima profesi, ke-7, 8 saham dan obligasi. Harta rampasan perang mempunyai 4 komponen. Yang pertama salam atau alat perlengkapan perang. Yang kedua ghanimah atau alat perang selain salam. Yang ketiga al-fa'i, upeti, pengeluaran dan belanja negara. Tujuan dari dasar dari pengeluaran keuangan negara adalah untuk memberikan kepada yang berhak dan mencegah dari yang berhak, dan tujuan ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Pengeluaran hendaknya kepada yang berhak ini merupakan tujuan terpenting dari pengeluaran keuangan negara. Telah diketahui bahwa beberapa tempat pengeluaran negara yang telah ditentukan oleh syariat dan menyerahkan pengeluaran pemasukan lain kepada istihad pemerintah, melindungi sumber-sumber keuangan dari pejabat. Penyalahgunaan jabatan merupakan cara yang paling berbahaya untuk menguasai sumber keuangan, karena bisa memanfaatkan kekuasaannya, pangkatnya, atau kekuatannya untuk memanfaatkan harta rakyat yang bukan menjadi milik pribadinya. Yang kedua, menyampaikan hak kepada orang lain. Sebagai Umar radhiyallahu anhu selalu mengawasi jalannya pengeluaran agar tidak dikeluarkan kepada orang yang bukan menjadi haknya, Umar juga mengawasi pengeluaran agar orang yang berhak tidak terhalang untuk mendapatkan haknya. Ekonomis dalam pengeluaran sedang saja dalam berinfak merupakan salah satu sifat umat Islam, baik individu atau golongan. Keadilan distribusi diantaranya tujuan dari pengawasan pengeluaran keuangan adalah dengan mempengaruhi keadilan distribusi mewujudkan ketercukupan. Para pengawasan adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran bisa mewujudkan ketercakupan. Bagaimana Umar radhiyallahu memerintahkan orang yang mempunyai kelapangan untuk bersedekah dengan memberikan apa yang bisa mencukupi orang-orang fakir. Dengan kata lain, apabila kalian memberi, maka buatlah mereka cukup. Siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyanyiakannya. Dalam siasah maliyah ada pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Pemasukan keuangannya adalah diantaranya zakat, harta rampasan perang, jizyah, pajak. Sedangkan pengeluaran keuangan negara harus tepat sasaran supaya tidak salah digunakan oleh pejabat.
Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.